Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Rohim dengan NIM 02190017. Di sini saya akan menjawab tugas pertemuan pertama, yaitu buatlah metodologi manajemen proyek disertai penjelasannya. Yang pertama, metodologi the traditional approach. Yang kedua, metodologi rational unique process. Dan yang ketiga, metodologi vertical chain. Yang pertama, metodologi the traditional approach. Pendekatan pengembangan sistem keuntungan pendekatan terstruktur. Yang pertama, mengurangi kerumitan masalah. Yang kedua, konsep mengarah pada sistem yang ideal. Ketiga, standarisasi. Yang keempat, orientasi ke masa datang. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada desainer. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengembangkan sistem, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan terstruktur. Yang pertama, penjelasan pendekatan klasik disebut juga dengan pendekatan tradisional atau traditional approach, atau pendekatan konvensional atau conventional approach. Metodologi pendekatan klasik mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan pada sistem life cycle. Pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan akan berhasil bila mengikuti tahapan pada sistem life cycle. Permasalahan-permasalahan yang dapat timbul pada pendekatan klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak akan menjadi sulit. Pendekatan klasik ruang memberikan alat-alat teknik dalam mengembangkan sistem dan sebagai akibat proses pengembangan perangkat lunak menjadi terarah dan sulit untuk dikerjakan oleh pemrograman dan lain sebagainya nih dijelaskan di sini ya. Yang kedua, pendekatan struktur atau struktur approach. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat tools dan teknik-teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem, sehingga hasil akhir dari sistem yang dikembangkan akan didapatkan sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan dijelas. Beberapa metodologi pengembangan sistem yang terstruktur telah banyak yang diperkenalkan, baik dalam di buku-buku maupun oleh perusahaan-perusahaan konsultan pengembangan sistem. Metodologi ini memperkenalkan penggunaan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem yang terstruktur. Konsep pengembangan sistem terstruktur bukan merupakan konsep yang baru. Teknik perakitan di pabrik-pabrik dan perancangan sirkuit untuk alat-alat elektronik adalah dua contoh baru konsep ini yang banyak digunakan industri. Konsep ini memang relatif masih baru digunakan, memuaskan pemakaian dan lain sebagainya. Nih dijelaskan di sini ya. Yang B, metodologi rational unique process atau disingkat RUP. Singkatan dari Rational Unified Process adalah suatu kerangka kerja proses dari IBM sejak 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi dan dimaksud untuk disesuaikan oleh organisasi pengembangan dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses dengan kebutuhan mereka. Sejarah. RUP merupakan produk proses perangkat lunak yang awalnya dikembangkan oleh Rational Software. Rational Software diakuisisi oleh IBM pada Februari 2003. Produksi ini memuat basis pengetahuan bertautan dengan artefak sederhana disertai deskripsi detail dan beragam aktivitas. RUP dimasukkan dalam produk IBM Rational Method Compress atau RMC yang memungkinkan untuk kustomisasi proses dengan mengombinasikan pengalaman dari banyak perusahaan, dihasilkan 6 praktik terbaik untuk rekayasa perangkat lunak modern. Yang pertama, pengembangan iteratif dengan resiko sebagai pemicu iterasi primer, kelola persyaratan, terapan arsitektur yang berbasis komponen, visualisasikan model perangkat lunak secara kontinu, verifikasi kualitas, dan kendalikan perubahan. Nah, yang C, metodologi vertical chain. Setiap proyek atau usaha yang memerlukan seseorang atau sebuah organisasi untuk manajemen tugas-tugas yang berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan. Setiap proyek memiliki waktu penyelesaian masing-masing, biaya masing-masing, sumber daya yang berbeda-beda, dan kendala yang berbeda pula. Vertical chain project management menjadi salah satu jalan keluar dalam membantu manajemen proyek. CCPM adalah turunan dari manajemen CPM atau Critical Path Management.
Vertical Chain Project Management atau dikenal juga sebagai metode rantai kritis dan metode perencanaan dan pengolahan proyek yang menekankan pada sumber daya, SIG dan manusia yang merupakan rangka. Melakukan tugas-tugas proyek. Tujuan dari penggunaan CCPM dalam menyelesaikan proyek adalah untuk meningkatkan tingkat throughput atau tingkat penyelesaian proyek sebuah aplikasi dari teori kendala TOC untuk proyek-proyek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat throughput atau tingkat penyelesaian proyek dalam suatu organisasi. Menerapkan 3 pertama dari 5 langkah fokus dari TOC. Kendala sistem untuk semua proyek yang dihentikan kasih sebagai sumber daya untuk mengeksploitasi kendala tugas pada rantai kritis diberikan prioritas di atas semua kegiatan lainnya. Nah, di sini sudah ada penjelasannya nih. Aplikasi atau software CPM memerlukan software khusus yang sekarang ini telah ditawarkan oleh beberapa vendor atau instansi yang bukan untuk kebutuhan dagang pasar. Sebagai bukti, beberapa organisasi mengingat dengan baik pengangkatan CCPM sebagai cara untuk meningkatkan kinerja proyek yang menyangkut hal biaya pasti, masalah ekonomi, dan perubahan pada budaya dan prosedur. Oleh sebab itu, kehati-hatian evaluasi dan penilaian dari CCPM sangat berpotensi untuk membawa peningkatan perintah yang signifikan. Menurut Badri 1997, manfaat yang didapat jika mengetahui lintasan kritis adalah sebagai berikut. 1. Penundaan pekerjaan pada lintas kritis yang menyebabkan seluruh pekerjaan proyek tertunda. 2. Proyek dapat dipercepat penyelesaiannya bila pekerjaan yang pada lintasan kritis dapat dipercepat. Yang ketiga, pengawasan atau kontrol dapat dikontrol melalui penyelesaian jalur kritis yang dalam penyelesaian dan kemungkinan di tradio atau pertukaran waktu dengan biaya yang efisien. Dan crash program atau diselesaikan dengan waktu yang optimum, dipercepat dengan biaya yang bertambah pula atau dipersingkat waktunya dan dengan bertambah biaya lembur. Yang keempat, time slack atau kelonggaran waktu terdapat pada pekerjaan yang tidak melalui lintas kritis. Ia memungkinkan bagi manajer atau pimpinan produksi untuk memindahkan tenaga kerja, alat, dan biaya ke pekerjaan-pekerjaan di lintas kritis agar efektif dan efisien. Nah, jawaban ini saya mendapat referensi dari http://fajarriyadi.blogspot.co.id/2011/11 pendekatan pengembangan sistem HTML. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.